Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru gabung dengan channel Cece ya. Jangan lupa bantu subscribe, follow-nya. Di sini Cece akan temani kalian ya. Kira-kira bagaimana sih kira-kira orang yang sudah menyakiti aku ini, bagaimana kehidupan dia di sana. Karena banyak yang request, nggak apa-apa, saya dengan senang hati akan readingkan buat teman-teman ya. Jadi setiap setiap komen teman-teman itu saya baca dan saya readingkan ya, bagi teman-teman yang request dan bagi teman-teman yang ada masalah. Karena di sini tujuan Cece membuat channel ini adalah bisa membantu kalian ya, yang lagi kesusahan, lagi sedih, biar ada teman ya. Oke. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi pada dia, orang yang sudah menyakiti kamu ya. Apa yang terjadi pada dia, orang yang sudah menyakiti kamu. Bagaimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia, orang yang sudah menyakiti kamu? Siapapun orang yang menyakiti kamu ya. Bagaimana energi dia, orang yang sekarang ini menyakiti kamu? Oke ya, bagaimana energi dia, orang yang sudah banyak menyakiti kamu? Yang jelas dia menyesal ya, karena sudah banyak mengabaikan kamu. Dia ada rasa menyesal, meratapi kenapa kok terjadi selalu cobaan terus-menerus datang. Kenapa datang cobaan terus berganti ya? Mungkin ada keluarganya, orang tuanya yang sakit, kemudian tiba-tiba anaknya yang sakit atau dia sendiri yang sakit, atau juga faktor pekerjaan dia juga yang ada masalah ya. Jadi di sini cobaan terus-menerus datang, tetapi sebetulnya dia sadar hal itu. Tapi karena orang ini adalah tipe orang yang cuek, tipe orang yang pendiam, ada sebagian yang cuek, ada yang pendiam, ada yang memang tipe-tipe orang memang agak sensitif, ada juga yang keras gitu ya, orang yang sifatnya sangat keras. Dia diam tapi keras gitu maksudnya ya, seperti itu. Ini kondisi dia di sana sebetulnya sadar bahwa dia ini sebetulnya dampak daripada menyakiti kamu. Jadi sekarang ini berbalik, penderitaan dia yang dia alami ya, gantian ya. Jadi kemarin-kemarin kamu yang sudah menangis, kamu yang nyesek setiap hari, kepikiran, rasa menderita karena tersiksa, karena kamu sudah disakiti. Nah, itulah yang terjadi. Dia sekarang benar-benar dia sekarang yang menjalani sebuah perjalanan hidup yang tidak menyenangkan ya, banyak sekali cobaan, tapi mau tidak mau dia hanya bisa jalani ya. Dia bingung dengan cobaan ini, kenapa sih cobaan ini terus menerus ya, dan kenapa cobaan ini tidak berhenti ya. Di sini mungkin ada juga dia yang sakit sendiri, ada juga yang orang tuanya sakit. Selepas dia orang tuanya sakit, anaknya yang sakit kalau dia memang sudah berkeluarga ya. Dan mungkin juga pasangannya yang sakit. Nah, ini pekerjaan yang bermasalah, pekerjaan yang tiba-tiba diharapkan bagus ternyata ada masalah dan tidak lancar. Kemudian rezeki juga ya segitu-gitu saja. Ini yang membuat dia sangat menderita, kebingungan dengan kondisi ini ya. Dan benar-benar pikir dalam kehidupan ini sangat ruwet ya, karena dia sudah banyak menyakiti kamu, jadi hidupnya dia tidak baik-baik saja di sana ya. Dan seseorang ini sadar akan penderitaan hidup yang dia jalani, karena dia sadar bahwa semua ini adalah tabur tuai ya. Dia sadar akan hal itu. Itulah kenapa sekarang ini kehidupan lebih banyak ruwetnya ya. Kehancuran dia dari satu persatu ini ya, cobaan datang, itulah yang menghancurkan kehidupan dia, batin dia. Dan dia pun mencoba untuk tegar, mencoba untuk apakah ini takdir.
Nah, itulah banyak dia mencoba untuk menanyakan kepada dirinya sendiri. Bisa juga dia berpikiran bahwa ini adalah sebagai kekuatan, tidak bisa lebih daripada takdir. Nah, begitu sehingga membuat dia ini ya seperti itu karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kehidupan dia yang seperti ini. Dan terutama di pekerjaan dia pekerjaannya ini mungkin di saat meninggalkan kamu, dia merasa, bagus ya di dalam pekerjaan dia. Nah, setelah berjalannya waktu ternyata pekerjaan ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ternyata tiba-tiba ada masalah. Ya mungkin, kalau dia bekerja mungkin di sini dia punya apa ya, mungkin yang diandalkan mungkin, pertama mungkin dia dikasih fasilitas apa dari perusahaan ya, tiba-tiba fasilitas itu diambil perusahaan semua sehingga membuat dia sendiri juga kalang kabut ya. Selama itu dia enjoy enak-enak saja mungkin hidup, merasa di lingkungan itu bagus ya. Semenjak fasilitas dari perusahaan diambil, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali malu ya, karena fasilitas dari perusahaan benar-benar sudah diambil. Oke ya, dan di sini dia capek dengan kondisi ini ya, karena yang diharapkan pekerjaannya itu bagus, ternyata pekerjaannya tadi ya bikin dia capek ya. Dia sudah berjuang tetapi tidak bisa apa ya, tidak bisa sesuai dengan harapan dia ya. Tadi ada fasilitas dari perusahaan yang sekarang di-cut ya sama perusahaan. Ini membuat dia malu dengan lingkungan. Mungkin ada juga yang penghasilannya kemarin bagus, ternyata karena ada penurunan penghasilan jadi dia malu. Ada juga yang mungkin ada fasilitas kendaraan, mungkin sepeda motor atau mobil yang diambil perusahaan sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bagi mungkin yang kerja di sebuah perusahaan proyek atau mungkin kantor atau mungkin pekerjaan yang berkaitan dengan di lapangan, bisa juga demikian. Yang jelas dia merasa bahwa dia sadar bahwa setelah meninggalkan kamu karena mungkin kamu terlalu sakit hati ya, sehingga berdampak kepada dia ya. Jadi biasanya kalau kamu itu belum ikhlas ya, apa yang dia lakukan itu terkadang berdampak kepada karma itu tetap jalan ya, karena merasa kamunya belum ikhlas ya. Jadi karma itu tidak jauh-jauh dari apa perbuatan dia. Kalau perbuatan dia kemarin banyak menyakiti kamu ya, ini adalah sebuah pembelajaran ya. Ini adalah sebuah karma ya yang tidak bisa dia hindari ya. Dan inilah dia cobaan terus-menerus tadi dari pekerjaan, dari sakit, dari hubungan dengan pasangannya yang selalu banyak cemburu, banyak tekanan. Kemudian dia tidak enjoy dan dia harus memperjuangkan pasangannya. Dan dia harus mati-matian memperjuangkan pasangannya. Jadi mau tidak mau dia merasa termanipulasi. Ini adalah bentuk-bentuk daripada penyiksaan batin dia karena merasa termanipulasi keadaan tadi ya. Mungkin dengan kamu dulu itu enjoy ya, kamu sudah berjuang, mensupport, tapi setelah disupport ternyata dia pergi ya mencari sosok orang lain. Mungkin ada juga di sini yang ada perbedaan di antara kalian, ada yang perbedaan usia, ada juga perbedaan lain ya, membuat hubungan kalian ini kemarin harus berakhir sangat menyedihkan ya. Oke, bagaimana keadaan dia di sana, orang yang menyakiti kamu? Yang jelas sekarang ini banyak kesedihan ya karena cobaan tadi. Terutama ini banyak yang terjadi adalah cobaan karena sakit dan faktor ekonomi ya. Kalaupun dia ini merasakan kebahagiaan, ini banyak yang kebahagiaan semu ya, karena bagaimanapun untuk menjalani sebuah apa ya karma itu tidaklah sebentar ya. Biasanya ini lama ya teman-teman, ada juga yang sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, jadi kurun per 5 tahun sekali, ini mengerikan ya. Makanya memang kita tujuannya berbuat baik, kalau ada masalah tetap kita harus clearkan secepatnya itu, biar kita itu tidak apa ya, tidak
meninggalkan karma ya, seperti itu sehingga berdampak baik ya. Kalau tidak meninggalkan karma itu akan berdampak baik. Kalau memang ada masalah cepat diselesaikan ya. Secara baik-baik itu lebih baik ya daripada mengghosting, tidak mengghosting kemudian tidak bertanggung jawab, ini berdampak kepada karma ya. Ya seperti ini. Akhirnya kehancuran datang terutama yang paling banyak adalah di finansial dan penyakit ya. Sadar atau tidak sadar teman-teman mungkin bisa pahami itu ya, sehingga nanti kedepannya biar teman-teman ini bisa lebih hati-hati pilih pasangan, lebih hati-hati melangkah ke depan agar bisa berlaku baik ya. Oke, itulah energi dia ya, energi dia orang yang sudah menyakiti kamu ya. Dan kira-kira untuk kedepannya dia seperti apa ya, kira-kira dia seperti apa ya. Oke, hubungannya dia dengan orang lain, bagaimana ya kondisi dia dengan orang lain. Nah ini, kalaupun dia nanti sudah mengalami penderitaan tadi yang saya katakan 5 tahun, 10 tahun, 15 tergantung dari mereka ya. Kalau mereka langsung seperti orang itu langsung melakukan perbuatan baik, kemudian menanam kebaikan, maka dia akan menemukan ketenangan ya. Kedepannya dia akan menemukan ketenangan, dia akan menemukan kebahagiaan. Tapi sebaliknya ya, kalau dia tadi mungkin tidak minta maaf, kemudian merasa kesombongannya ada, egonya masih ada, kemudian dia ini tidak menyadari kesalahannya. Justru yang dia salah tapi merasa dia menjadi korban ya, merasa kamu yang disalahkan. Nah, kalau dia masih ada dendam, masih ada sakit hati, merasa dia benar, sebetulnya dia yang salah. Nah, ini yang akan terjadi ke depannya, dia yang semakin tersiksa ya, dan semakin lama karma itu akan jalan ya. Dan dia merasa akan sangat tersiksa dan akan termanipulasi keadaan dia sendiri ya. Dan bersama diiringan dengan waktu tadi ini nanti, selain banyak cobaan-cobaan dan rintangan untuk kedepannya, bagaimana kalau dia ingin mendapatkan kebahagiaan yang jelas, tetap dia hidupnya tidak akan tenang, merasa ada sesuatu yang hilang ya, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak membuat dia itu betul-betul happy ya. Nanti banyak terus rintangan yang dihadapi selama dia sendiri tidak melakukan introspeksi diri, tidak melakukan seperti mungkin mengakui kesalahan atau tobat ya. Dia kalau lebih banyak berdoa kepada Tuhan mungkin lebih cepat ya, lebih cepat karma dia akan berakhir. Tapi selama kesombongan dia masih ada, masih riak, masih sombong, kemudian dia tidak introspeksi diri, semakin dia merasa benar, selalu menyalahkan kamu, sementara kamu ya sudah berjuang tapi tidak dihargai, justru kamu yang merasa disalahkan, merasa dia yang benar. Nah, betul-betul begini kan sepertinya orangnya ego ya, egonya dia tidak mau disalahkan. Nah, betul-betul seperti ini dia akan mengalami lebih lama penderitaan ya, terutama di faktor ekonomi atau kesehatan ya. Karena ini bisa tadi ya saya katakan bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Tergantung dari sikap dia dan hati dia ya. Kalau hati dia benar-benar lepas dan dia sadar akan kesalahannya lah, lebih cepat ya. Lebih cepat akan dia mengalami ketenangan. Tapi kalau dia seperti egonya dipertahankan, nah ini akan lama. Ini tergantung kepada energi dia ya, bagaimana dia bisa menyikapi kehidupan ya. Ini adalah sebuah pembelajaran teman-teman buat kita semua, bahwa itulah gunanya kita tetap berlaku baik kepada siapa saja. Dengan cara begitu agar kita itu bisa menemukan ketenangan hidup ya, karena bagaimanapun di sini yang kita bahas adalah kehancuran dia di faktor apa,
orang yang sudah menyakiti kamu. Ternyata banyak di faktor finansial dan penyakit. Nah, ini menandakan bahwa sebetulnya kalau kita ini berbuat baik itu pasti endingnya baik. Kalau berbuat tidak baik endingnya tidak baik. Itu saja sih, simple saja. Jadi di sini adalah readingan ini memberi pembelajaran kepada kita agar kita ke depan bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Kalau kita punya salah ya lebih baik kita minta maaf ya, itu lebih baik ya. Jangan tiba-tiba pergi begitu saja meninggalkan mengghosting. Nah, itu kurang bagus ya. Lebih baik dengan cara baik adalah solusi yang tepat ya. Oke, terima kasih. Ini readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan teman-teman. Inilah kehancuran dia. Orang yang sudah menyakiti kamu, cobaan dia terus-menerus berkaitan dengan finansial dan penyakit ya. Semoga bisa membantu pencerahan. Yang baik silakan pakai, yang tidak baik buat antisipasi ya. Oke, dan di sini kira-kira yang ada di dalam readingan ini siapakah? Nah, ini barangkali teman-teman penasaran ya dengan dia. Kira-kira yang ada di dalam readingan ini siapakah yang ke depan dia akan mengalami kehancuran ya, kehancuran di ini ya, di finansial dia atau kesehatan dia ya. Kalau kamu menjalani, siapa yang salah itulah yang akan menjalani ya. Kalau kamu merasa tidak salah dan ini ada nama kamu, berarti ya pasangan kamu ya, kebalikannya. Jadi di sini ini energi kamu dan dia ya, sesuaikan dengan kondisi kalian. Siapa tahu ada nama kamu atau nama dia. Yang jelas ini sebagai pembelajaran kita bahwa menyakiti hati orang itu memang perlu perlu introspeksi ya, agar ke depan bisa lebih baik ya, karena menyakiti hati orang itu nggak enak ya, endingnya nggak enak ya. Lebih harus kita introspeksi diri. Kalau kita merasa salah ya mengaku salah, itu lebih baik ya. Oke. Memang di dalam hubungan itu tidak mungkin selalu mulus ya teman-teman ya, perjalannya pasti ya seperti ini gitu ya. Ada enak, ada nggak enak, ada romantis, ada bertengkar, itu biasa. Tapi kalau kalian bisa menyikapinya dengan baik, kamu banyak melakukan kesabaran, ikhlas jika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, dengan cara begitu maka kedepannya kamu menjadi sosok orang yang bijaksana, orang yang baik, sehingga kedepannya untuk menjalani hidup itu kamu lebih bagus ya. Oke, terima kasih, sukses buat kalian semua teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, follow-nya, dan apabila teman-teman butuh personal reading silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Tetap semangat, sukses buat kalian semuanya. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.